Jumpa lagi dengan saya, Rina Susilowati. Kali ini dalam pelatihan stereologi, kita akan membahas prinsip-prinsip pengambilan sampel dalam stereologi. Stereologi merupakan kuantifikasi pada struktur 3 dimensi dengan sampel berupa gambaran 2 dimensi. Stereologi berdasarkan pada 2 prinsip utama, yaitu prinsip geometri dan prinsip statistika. Prinsip statistika digunakan dalam membuat desain pengambilan sampel yang tidak bias. Ketika kita melakukan pengamatan dengan mikroskop, kita hanya dapat mengamati sejumlah kecil sampel saja. Tidak semua bagian dari organ dapat diamati. Nah, bagaimana desain pengambilan sampel yang tidak bias? Kita lihat pada contoh berikut. Misalnya, kita ingin menghitung berapa jumlah sel yang terwarnai dengan warna coklat. Salah satu metode pengambilan sampel yang sangat terkenal adalah metode acak sederhana atau simple random sampling. Bila kita menerapkan desain pengambilan sampel acak sederhana pada irisan ini, ada kemungkinan kita mendapatkan sel yang sangat banyak terwarnai coklat seperti di lingkaran di kiri, atau bisa jadi kita justru mendapatkan area dengan jumlah sel yang terwarnai coklat sangat sedikit seperti ada di lingkaran kanan. Karena itu, kita lihat bahwa pengambilan sampel secara acak sederhana memiliki kemungkinan menimbulkan bias yang besar. Desain pengambilan sampel yang banyak digunakan dalam stereologi adalah desain pengambilan sampel secara acak sistematis atau systematic uniform random sampling. Dalam hal ini, sampel pertama diambil secara acak, sedangkan sampel selanjutnya diambil sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Bila kita terapkan prinsip acak sistematik pada irisan jaringan tadi, kita bisa membuat kotak hitung dengan luas yang sama. Kotak pertama kita tempatkan secara acak, sedangkan kotak-kotak berikutnya kita letakkan secara sistematik dengan jarak yang sama. Dengan demikian, seluruh bagian organ mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Dalam hal ini, peneliti tidak memilih bagian organ tersebut, tapi semua bagian organ mendapatkan kesempatan untuk terambil secara sistematik. Nah, sekarang berapa banyak sampel yang harus diambil? Pada prinsipnya, sampel harus dapat dikerjakan dan diamati, dan dapat menghasilkan data dengan kriteria optimum. Kriteria optimum yang digunakan di stereologi adalah 8-10 irisan atau pasangan di sektor, hitungannya 100-200 dengan koefisien kesalahan yang kecil. Pengambilan sampel organ yang besar dapat dilakukan secara bertahap. Pada akhirnya, besaran fraksi akhir sampel harus diketahui. Sebagai contoh, kita mengambil sampel pada organ hepar yang besar seperti ini. Organ ini dapat diiris menjadi banyak blok berukuran 5 mili x 5 mili x 5 mili misalnya. 1/20 blok dibuat blok parafin. Pada tiap blok parafin, 1/500 irisan, 1 setiap 500 irisan diambil sebagai sampel. Pada tiap irisan jaringan, yang tentu saja masih cukup luas, hanya diamati 1/300 lapang pandang saja. Dengan demikian, fraksi sampel keseluruhan adalah 1/20 kali 1/500 kali 1/300 sama dengan 1/3 juta. Bila jumlah sel terhitung pada sampel tadi adalah 150 sel, maka estimasi jumlah seluruh sel pada organ tersebut adalah 150 sel kali 3 juta sama dengan 450 juta sel.
Kita lihat di sini dengan fraksi sampel yang relatif kecil, 1/3 juta, kita bisa mendapatkan jumlah sel pada keseluruhan organ. Selain fraksi fisik berupa blok, irisan, dan lapang pandang tadi, kita juga dapat mengambil fraksi optik pada irisan tebal. Misalnya pada irisan setebal 30 mikrometer, kita hanya mengambil bagian tengahnya saja setebal 15 mikrometer sebagai sampel. Tentu saja untuk mendapatkan fraksi optik ini, kita harus memiliki peralatan yang dapat mengukur ketebalan irisan jaringan. Berikut adalah istilah yang banyak digunakan pada fraksi sampel. 1. Fraksi irisan sampel atau dalam bahasa Inggris SSF, Section Sampling Fraction. Berikutnya ASF atau Area Sampling Fraction, fraksi area pada irisan jaringan. Fraksi optik tadi yang mengambil sebagian ketebalan irisan jaringan juga dikenal sebagai Height Sampling Fraction. Kita ingat kembali bahwa prinsip pengambilan sampel acak sistematik adalah sampel pertama harus diambil secara acak. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan angka acak. Nah, bagaimana caranya mendapatkan angka acak? Angka acak bisa kita dapatkan dengan undian atau menggunakan tabel angka acak atau menggunakan perangkat lunak, misalnya Excel. Nah, kita sudah membahas bahwa desain pengambilan sampel yang dianjurkan pada stereologi adalah desain acak sistematik atau Systematic Uniform Random Sampling. Variasinya yaitu smooth fractionator juga bisa digunakan, tapi kita tidak akan bahas pada video kali ini. Pengambilan sampel adalah penerapan prinsip statistika dalam stereologi. Prinsip yang lainnya adalah prinsip geometri yang akan dibahas pada video yang lain. Sekian, semoga bermanfaat.